rejun benjang ditanyakan kula niku pun gadhahi sangu. Sangune apa Bu Pak? Sangune apa? Mboten banda dunya sing banda sing akeh banget magrong-magrong susun pitu motor pitu garing milih sekarepmu. Iki kenyataane nih tinggal kabeh banda dunya ditinggal nang dunya kabeh. Nah, sing digawa niku amale termasuk para bapak para ibu samenika lenggah sareng-sareng barang kula monggo kita belajar bersama. Belajar bersama melewati Al-Qur'an. Sing kenyataan kita menghadapi bulan Ramadan beberapa hari lagi. Niki bulan Ramadan disebut Syahrul Qur'an. Bulan turunnya Al-Qur'an. Sehingga bacalah Al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Jangan henti-hentinya. Dan tidak ada batasnya. Wis khatam baleni maning, khatam baleni maning terus. Nah, kula kelingan riyin niku ngajine pertama nganti khatam. Lah bar khatam niku saking senenge wong tuane niki ditukokna wedhus nggo khataman. Niki tukna wedhus nggo khataman bareng kumpul pada khataman ning ternyata angger ora dikaji maning, ora bali maning, ya ora teng. Mulane kula kelingan mawon riyin teng masjid Darul Falah Merden niku di Lombok ana petilan Quran gletak niku diwarai niku anu jeneng ngapusin diobong ngolakune dipangan jare dadi pinter. Kula estu niku petilan Al-Qur'an aja dilangkai aja dibuang diobong lakune dipangan jare dadi pinter jebulane angger orang ngaji ya pada bae mboten ngerti. Lah mulanipun monggo semangat untuk membaca Al-Qur'an. Sing kenyataan kalau ingin pun aturaken monggo sebagian dari contoh-contoh kangge bacaan-bacaan Al-Qur'an. Contoh-contoh bagi siapapun kesirian apa mboten monggo niki pun saged ditayangaken. Kesirian apa mboten? Angger kira-kira kesirian membaca Al-Qur'an sesuai dengan apa yang kita contohkan. Yang kenyataan membaca Al-Quran ini bukan hanya pribadi, bukan sendiri, tapi bisa berjamaah, bisa di masjid, di rumah. Karena rumahnya jangan sampai tidak untuk membaca Al-Quran. Zayyinu buyutakum bi qiraatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Kalau rumah yang tidak untuk dibacakan ayat suci Al-Quran ini kayak di kuburan, sepi. Quran nang kuburan ini sepi. Lah mulane monggo kita bacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ingkang kenyataan kalau ingin menaturakan berapa minggu yang lalu, kita sampaikan dengan Al-Quran surat yang ke-25, juz yang ke-19. Enggak nih, bener kayak tiru kayak belum ketemu nih. Dari yang pertama teng plastis. Nah ini terusnya lagi. Ini anak kecil saja sambil ngasai piring. Ini contohnya. Lah kira-kira nundai putra-putri kita sedaya niku tos pundi? Niki contoh untuk dicontohkan karo ngasai piring ning karo hafalan Al-Qur'an. Dan niki sing dikehendaki gambar-gambar kaya niki mangsa ditiru. Ya. Niki surat Al-Alaq. Nah, mulane iku monggo niki dengan bacaan Al-Qur'an sing kenyataan manfaatane akeh banget nih. Terusnya bukan Gus. Tadi urut di rumah kok. Mulanipun kalau wingi teng rapat takmir ini menyampaikan kecuali menghadapi bulan Ramadan nanti ada tadarus bersama. Niki TPK ini pripun Bu Pak? Niki putra putrinya niki sing kenyataan takmir menyampaikan
nanti tetap berjalan seperti biasa. Ini untuk bacaan Al-Quran. Maka dengan bacaan Al-Quran ini saya tayangkan dulu ini di foto TPQ di Masjid Al-Madinah. Masjid Madinah bukan Al-Madinah. Masjid Madinah ini kita contohkan. Enggak masuk? Niki contoh-contoh di rumah terusnya dari itu. Sebab hikmahipun membaca Al-Quran monggo Bapak Ibu pun kula sampaikan ini kenyataan berpahala. Yang namanya pahala, misalnya mulanya kula mau membaca teng HP. Niki kenyataan membaca Al-Quran saja kecuali ada aturannya, kenyataan. Kalau kita menyampaikan dengan bulan Ramadan, besok ada yang menyampaikan harus khatam, tapi nggak cara kula mboten. Cara kula niku mboten harus khatam. Ini dengan membaca Al-Quran. Ada yang 1 bulan ini tanggal 17 nanti 17 Ramadan kita khatam dengan khataman. Tapi membacanya warattilil Qur'an tartila. Membaca Al-Quran sing tartil, bagus tur bener. Nah sing bener ora bagus, ana sing bagus ning ora bener. Mulane tajwide, makhraje, suarane angger teng murattal Al-Quran ini ada nada tinggi, nada datar, nada rendah. Niki nek murattal. Nek tilawah niki ada 7 tangga nada. Ada bayati, ada nahawan. Nah ini contoh-contoh dari membaca ayat suci Al-Quran yang dilagu padahal angger nang acara-acara apa pengajian, anak khitanan, anak pengantenan. Ini diawali dengan membaca Al-Quran. Angel golek niki. Siapa yang mau menampilkan dengan tilawah Al-Quran? Tilawah berarti lagu Al-Quran sing dilagu. Nek murattal membaca yang seperti biasa, hanya yang warattilil Qur'ana tartila. Mulane ada nada tinggi, nada datar, nada rendah. Niku nek murattal. Nek tilawah niki wonten bayati, wonten sing diwedeni niku rinteng mriki kelingan mawon. Bulan Ramadan kumpulaken awal Ramadan niki ada 30 anak. Hari kedua turun, hari ketiga turun, dong pas arep diseleksi dari 5. Nih, dari 5 arep diseleksi, nanti diambil yang terbaik. Terus dikabari besok diseleksi dari 5 orang mangat siji ya. Ini ki, teng tempe kiri teng mriki. Ini ku bacaan Al-Quran yang ditilawahkan. Mulanipun kita berusaha lah monggo Bapak Ibu, jane kepengin kepencut apa mboten kalian gambar-gambar sing kaya niku wonten sing bar niki bar ngaji, bar salat, tadarus, apa maning besok pada para pemuda niku. Pemuda dan orang tua yang diharapkan kemarin sampaikan malah kita takmir untuk bersama-sama membaca Al-Quran dengan tadarus di bulan Ramadan. Mboten usah diburu kudu khatam mboten, tapi membacanya yang baik dengan cara-cara yang nanti akan ditunjukkan pada hari pertama. Nah, kenyataan ini bacaan Al-Quran sebab bulan Ramadan itu syahrul Quran. Nek bulan yang lain, makanya wonten bulan Ramadan pada gitu. Bulan itu anggar bulan Ramadan, ini banyak sekali ilmu-ilmu yang kita cari. Dari Al-Quran disebutakan hujan Al-Quran, diterangkan Al-Quran pirang-pirang. Ngaji teng pundi-pundi niku midhasare Al-Quran. Lajeng gerimis hadis yang pernah disampaikan Pak Agus teng mriki, Ustaz Agus. Niku ada 9.000 lebih dari hadisnya. Nek Al-Quran ini mboten. Al-Quran ini 6.666 ayat niki nek secara teori. Nek dipraktekkan di Banjarnegara pernah ada seorang yang menyampaikan kulun nate Pak mencoba menghitung, bukan merekap, tapi menghitung. Menghitung dari ayat 1, 2, 3, 4. Oh benar. Surat berikutnya 1, 2, 3, 4. Oh benar. Nek merekap niku namung Al-Baqarah berapa, Ali Imran berapa niku direkap. Ketemu 6.236.
Niki dari ayat Al-Qur'an. Teorinya 6.666. Berapa ayatkah setiap hari yang kita baca? Apalagi ditadaburi terjemahnya. Lalu kita cari maksudnya. Lah menika kan warattilil Qur'ana tartila. Mulanipun monggo kula namung mendhet nerusaken riyin niki surat Al-Furqan sing dimulai dari ayat 63. Umpamane kaya niki niku bisa ditiru Al-Qur'an niku diasto buka ya. Kira-kira pripun? Pripun kira-kira? Al-Qur'an jusipun menika 19 surat ke-25. Kira-kira lebih asik apalagi nanti di foto digambarkan ini ada asik dengan membaca, maka sama dengan yang di rumah itu dibuka itu dari urutan yang tadi ya, gambar tadi kan terusin. Nah, niki dari bacaan Al-Qur'an. Nah, monggo badhe nyimak mboten? Badhe buka Quran mboten Bu, Pak? Qur'ane wonten, dompale wonten. Sing kula aturaken dompalipun angger cara tiru dompal nang Masjid MBZ Solo niku kaya nika. Angger dompal sing teng masjid-masjid niku kathahipun kaya niku. Al-Qur'ane wingi saya sampaikan. Wonten sing tertarik untuk wakaf Al-Qur'an, kenyataan kula buka ada Quran baru. Ada Quran baru. Berarti ini ada orang yang mewakafkan. Mulane pertama kula aturaken iki wakaf Al-Qur'an. Juz yang ke-19 ayat suratnya ke-25. Nek halamannya mboten pada biasa. Monggo badhe nyimak mboten? Bu, monggo Bu. Disemak. Senajan teng dalam pun diwaca bola-bali nggih. Ayat ke-63 sampai 77, juz 19, surat yang ke-25. Maka kalau aturaken secara rinci. Monggo nek nyimak monggo sareng-sareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bareng monggo. Mirsani gambar aniku sak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna azaba jahannama inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al
alqa asama yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamati wa yahlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima wa man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ilallahi mataba walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha taqiyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizama sadaqallahul azim. Niki ngajian niku teng pun olih niki. Maka kantun jasa kondur teng dalam maka dibaleni maneh. Ibu bapak ingkang hormati, keterangan wonten ayat menika nek kawula pendat ini suatu ciri-ciri hamba Allah ngibadur rahman niki hambanipun Gusti Allah. Sinten? Hambane Gusti Allah sinten? Kuda. Kuda niku hambane Gusti Allah. Lah, ciri-cirinya hamba Allah yang pertama, ini keteranganipun ayatnya pun bagus, kantun terjemahipun mangke teng dalam dipinduni terjemahi. Rendah hati dan tenang menjalani hidup. Rila mboten kaurip. Menjalani hidup niku monggo supaya tenang. Hatinya tenang. Dalam hidup yang fiha tahyana fiha tamutuna min haturajun berwau. Hidup di dunia wonten sing gelisah. Wonten sing hanya mencari keduniaan saja orang kelingan. Maka kemarin dalam rapat jamaahnya kira-kira bagaimana? Jamaahnya untuk yang 5 waktu. Ini rendah hati dan tenang dalam menjalani hidup yang ayatnya
awalnya wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Nah terus saya pakai apa kita balik terus. Nah kita menikah dalam artinya orang yang hidup di dunia ini kenyataan mempunyai urusannya banyak banget. Mulane rin kelingan boten, tasih kelingan yasir umurona, yasroh sudurona, nawwir qulubana, wahtim fi sholihati a'malina. Iki yasir umurona gampang digampangna urusane kula. Urusan apa? Urusan keluarga, urusan nyambut gawe, urusan ibadah, urusan dan segalanya namanya urusan. Digampangkan umurona urusane. Bisa membagi waktu, mangsane sholat ya sholat, leren. Mangsane nyambut gawe. Mulane aktivitas siang hari ini untuk kita bekerja, malam harinya disebutkan tentang Al-Qur'an ini kangge waktu istirahat. Dalune waktu istirahat. Mulane teng sekolahan iki kula melu teng sekolahan ini ada aturan anak kecil dari bangun pagi sampai yang ketujuhnya tidur gasik. Niki bagi anak kecil. Aturan-aturan yang berada di sekolah saja begitu. Nah mulane nek masane sinau, nek masane sekolah masane dolan ya dolan, makan ya makan, tidur ya tidur. Tapi nun sewu, sinau so tidur itu jadi kesenangan. Mulane ada yang namanya tidur ini jangan melewati waktu. Sebelum maghrib, sudah maghrib, lalu makan kenyang. Yang kelima tidur melulu, dina-dina turu ora, diatur tidurnya. Maka anak kecil pun masane istirahat. Tapi masane sekolah sinau ya sinau. Ini aturan di sekolahan yang disebut apa ya? 7 kebiasaan bagi anak musim. Ya Pak Guru lah. Saya bukan, kalau Pak Guru sekarang ini belum pengalaman yang seperti itu. Ini 7 kebiasaan bagi anak. Nah, ini mulanya di sekolah disampaikan seperti itu. Nah, dengan urutan dari anak ini, maka ini termasuk menjadi ketenangan di dalam menjalani hidup bagi anak, bagi orang tua ya. Mangsane sare ya sare, tapi aja dina-dina sore bae angger apa meneh bar dahar esuk dong buka tong plok makan begitu kenyang terus tidur orang kelingan tarawih. Nah ini maka jangan tidurnya tidur. Satu. Yang kedua, ucapannya mengandung doa keselamatan. Wa idza khotabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang yang menyampaikan kalimat-kalimat yang jelek, yang hatinya ora rila, ini jawabnya dengan dijawab yang sopan. Aja menyampaikan dengan kata-kata kasar, di sini kasar, akhirnya breng. Nah ini, mulanya agar kasar dijawab dengan qalu salama, dengan yang menyelamatkan. Apa yang menyelamatkan? Kira-kira nusewu. Kalau ada orang yang misu-misu, ngomei dan sebagainya, ini jawablah dengan rendah hati. Yang ketiga, senang qiyamul lail. Nah, niki. Senang qiyamul lail, salat bengi. Yen pangapunten kira-kira wis biasa kabeh kejaba sing wis biasa salat bengi kejaba sing ora. Niki. Nah, sebabnya apa? Yang namanya sholat malam, jenenge sholat tahajud, utama sholat lail. Ini sholat malam. Yang wajibnya sudah, tapi ditambah dengan pernyataan Rasulullah tidak pernah meninggalkan dari sholat malam. Sing sholat malamnya ini besok, bulan Ramadan diajukan waktu sore, jenenge tarawih. Jadi aslinya sudah setiap malam. Ini untuk qiyamul lail. Mulanya anggar qiyamul lail niki membaca doa Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Niku simpun kula damel fotokopi nih mangke nggih sampun kondur.
Saya insyaallah mangke. Ngetok simpen mriku. Niki kangge doa-doa yang sholat lail. Mulane di ayat ini surat Al-Furqan ngisor-ngisor teng kotak. Kuncinya buka di atas. Kuncinya lapang. Niki pun kula tulis sing oli-oli mulane anggere ngajine niku nyuwun pangapunten. Ben orang ngajine niki tulen anggere metu kelalen dan mesti kula damel fotokopi. Niki doa-doa nggih kula fotokopi. Niki supaya mangke saged dienget-enget. Niki mawon surat Al-Furqan ayat sing terakhir Al-Qur'an pun kathah. Tapi kenyataannya nek kula waos nih dari beberapa ciri-ciri yang ada, satu rendah hati, yang dua ucapan yang mengandung doa, yang ketiga senang qiyamul lail wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak niku ayat liyane. Wa qul dan katakanlah rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Berikutnya yang keempat, takut akan dosa dan azab neraka. Takut akan dosa dan azab neraka. Walladzina yaquluna rabbana srif nganna azab jahannam. Iki yang ngerti baca niki. Yaquluna, orang yang berdoa, orang yang mengucapkan rabbana srif nganna azab jahannam. Masya Allah, yang namanya mau menyampaikan dengan azab, baik itu jahannam, baik itu nun sewu Bapak Ibu niku biasa salat. Disebutkan fawailul lil musallin. Niki wong salat bae go neraka wel. Apa maning jahannam, neraka sakor. Masyaallah. Mulane doane Rabbana srif nganna adzab jahannam. Inna adzabaha kana gharama. Nah, mulane iki tak tulis. Yang pertama Rabbi adkhilni, yang kedua Rabbana srif nganna, yang ketiga nanti pada ayat berikutnya. Yang kelima, bersedekah sesuai dengan kemampuan. Ayatnya walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Jadi kita untuk menginfakkan dari harta bendanya baik yang diatur dengan zakat. Ini yang sudah diatur. Makanya ada lazismu. Ini kantornya di sebelah pengajian. Di desa-desa yang lain ini sudah mendirikan lazis. Maka kalau Muhammadiyah menggunakan kalimat lazismu. Sampai kendaraan pun kendaraan lazismu. Nih. Jadi untuk zakatnya. Lah kalau yang untuk kemampuan yang lain, nih, kemampuan yang lain, baik itu bangunan, baik itu untuk infak, baik itu sodako, maka namanya zakat, infak, dan sodako. Kalau infak, ini ada batasannya, infak Ramadan 5 ribuan dan 10 ribuan, ini infak. Nah kalau sodako tidak terbatas. Contohnya, nek itu ada orang minta, ada orang yang minta-minta. Ini kira-kira carinya receh. Nah kalau bentuk sodako, mulanya teng kotak-kotak niki disebutakan ratusannya berapa, 50-an berapa. Kok ada yang terakhirnya masih ada 5 ribuan. Ini sering disampaikan. Kalau diumumkan dari hasil infak, ratusannya berapa? Kosong. 50-an berapa? Ada 2, ada 1 dan sebagainya. Ini ada yang 50. Mungkin orang yang datang atau yang dari luar. Tapi yang banyak 2 ribuan, 1 ribuan. Padahal ini kalau kita punya usek nang sak anake ketan karo ana 2 ribuan. Dilorot pripun? Lah kelalen sing 50 ya.
Ya, balik masing 50 jikot sing 2.000. Ini untuk sedekah. Mulane disebutakan bersedekah sesuai dengan kemampuan, tapi kemampuannya yang disesuaikan. Lah wong ana ketan karo 2.000-an sing disokan 2.000 sing 50 padahal wis digawa emane. Jadi kemampuan kita ini akan disesuaikan. Yang keenam, tidak syirik. Yang namanya syirik ini adalah menduakan Allah. Kita percaya, sudah yakin kepada Allah, tapi kenyataan masih yakin kepada selain Allah. Angger zaman riyin, contohnya teng Merden, niki Mbah Adipati Urang Jaya, niki jan nggo sesembahan dulu. Lalu penembahan Sultanala. Kalau orang yang di Urang Jaya, ini godaannya kayak dene perubuhan tik dan sebagainya. Ini angger teng penembahan Sultanala, ini sing kulon dalan, niki banyak orang yang bertapa godaan apa? Semut. Jadi semutnya kayak rumah rapat maring kuping, padahal yang namanya kulit ini dirambati semut pripun? Bok siji bae kerasa. Sebab peka sekali kan namanya kulit kita, peka sekali. Nah, ini godaannya semut yang merambat, yang membung kuping dan sebagainya, sehingga setelah dia digoda seperti itu orang tahan, orang kuat. Langgar bapak ibu renggah kaya niku semutan. Orang semut tapi semutan. Tapi yang saya aja semutan aja dorok. Ini godaan dari Tuhan. Makanya jangan syirik, jangan kita meyakinkan kepada selain Allah. Banyak sekali orang yang dulu syirik yang jeli, syirik yang genah, wong duwe gawe sajen, Arab mimiti, nang sawah, gawe sajen. Ini dulu yang jeli. Nah sekarang hobi, ringan, ringan tapi termasuk syirik. Beberapa contoh yang banyak sekali yang namanya syirik hobi. Sekarang banyaknya yang hobi. Keris sekarang tidak ada yang menyimpan keris. Ini karena jeli. Apalagi sajen bahasa dulu. Yang ketujuh, tidak membunuh wa yaqtulunan nafsal lati haramallahu illa bil haq. Nah inilah yang ada di dalam Al-Quran dijenengi hukum qisas. Kalau orang yang bersalah betul ini boleh dibunuh karena kenyataan ada hukumnya. Bahasane anggar utang pati nyaur pati, yang kesiki orang nyaur pati nyaur dor. Nah ini maka ada di Cilacap yang pernah kita lihat di Nusa Kambangan, ini ada orang yang dihukum. Kalau di Arab ini namanya masjidnya Masjid Qisas. Yang apal banget Pak Kustono di sana. Masjid Qisas ini masjidnya depan itu ada kayak apa namanya? Jadi kayak perumahan tapi khusus menyampaikan untuk Qisas. Ada yang digantung, ada yang didor, ada yang di lah makanya kalau hukum qisas yang betul pernah lihat enggak di Kristono sana yang lama sing suwe maksudnya. Kalau saya Pak Rohmat, Pak Warjo ini kan hanya beberapa hari. Tidak pas dong karena malah katanya ada aturan tidak boleh diperlihatkan padahal dalam Al-Qur'an disebutkan. Diperlihatkan pada umum. Kalau orang yang dikisos, baik itu yang dikelekep, baik itu yang digantung, apa mungkin digantung anak kerekane ditarik, ya melas temen lah. Nah ini yang namanya. Nah berikutnya ini tidak berzina. Maaf lah ini zina dan orang bisa disampaikan yang namanya zina ini. Wala yaznun wa may yaf'al dzalika yalqu athama. Ini yang namanya zina nyimpang apunten kalau ingin jang. Jadi setiap pagi sudah sampai pada surat Yusuf. Ini ternyata Zulekha ini menghendaki dia serong, Yusuf dipanggil, ya. Yang diajak pada di kamar, sini Yusuf. Makan gimana Bu? Sing sarang-sarang belajar niki Pak Wenjang. Niki pun dugi surat Yusuf dugi ayat yang keberapa?
Ini sampai pada keterangan antara Zulekha menghendaki serong kepada Yusuf. Tapi Yusuf ini karena calon nabi, dia menjawabnya, aku berlindung kepada Allah. Jadi saya tidak suka. Sampai kenyataan di penjara, tapi Yusuf menjawab, lebih baik saya di penjara daripada berbuat serong. Mulane kalau Bapak Ibu niku pernah mendengar suatu cerita, kenapa sebagai bukti yang benar Zulekha apa Yusuf. Nah, suatu saat di kamar keluar bareng-bareng, digeret kelambine, nanti suwek di belakangnya. Karena konangan siapa? Suaminya Zulekha. Sinten? Pak Bu? Kitfir Aziz. Nih, Kitfir Aziz ini adalah suaminya Zulekha yang kenanyatan Zulekha sampai wawenjang niki pun dugi. Kalau tidak percaya Zulekha dialog kena karo wong pirang-pirang, Zulekha ini mengundang para ibu-ibu, diberi peso, diberi tempat duduk, diberi jamuan, ada yang mengatakan roti, ada yang mengatakan buah-buahan dan sebagainya. Nah, Yusuf dipanggil setelah kumpul wanita-wanita, orang yang ngalok nakaro, Zulekha, ini Yusuf supaya keluar. Begitu keluar Yusuf, belum jadi nabi, keluar Yusuf, ini orang wanita-wanita yang diundang ini nganti ngiris drijine dewek. Tadi Al-Quran yang pagi tadi Ibu Pak, nih. Ngiris drijine dewek sebab kami tenggengen apa ya, jeneng bahasa sini apa ya, kagum kepada Yusuf sing begitu gantengnya, saking gantengnya jadi ganteng dan sebagainya nih. Ini kalau di Indonesia, saking gantengnya sehingga gumun, masya Allah, sampai mengatakan dalam surat Yusuf moga atas, ini bukan manusia, ini adalah malaikat. Menjawabnya para wanita-wanita yang karena dirijinke kekiris dewek, ngobeti dari jamuan yang diberikan, apa itu buah, apa itu apa, Yusuf supaya keluar. Ya sebab saking gagahnya, gantengnya, bagusnya dan sebagainya, ini sampai orang kerasa dirijine dewek nanti melu diiris. Ini yang saya sampaikan pada saudara Yusuf. Mulane ada yang kalau dalam rapat kemarin untuk dievaluasi si ngaji, ini disampaikan Ketua Pak Rohmat, ini para bapaknya sekitar 10, kadang-kadang kurang. Ibu-ibu karena di belakang orang ngerti, jawabannya enggak tahu. Karena apa? Dari belakang bisa melihat sini, tapi kalau dari sini tidak bisa melihat belakang. Jadi kira ibu-ibunya pira, enggak tahu. Tapi disampaikan juga kemarin sekitar 20-an lebih. Nah kalau bapak-bapak ini hanya sudah berkali-kali disampaikan, tapi kenyataan dilaporkan Pak Rohmat selaku ketua ini sekitar 10. Padahal kalau dalam shop ini berapa? Kan bisa 10, 2 shop, 3 shop berapa? Ini yang saya urutkan. Saya pakai tafsir Ibnu Katsir. Yang di sana ada keterangan-keterangan yang banyak sekali. Sampai pada hadisnya juga. Nah, bangsul dumateng berzina, ini kenyataan juga pada ayat lain, ini disebutkan untuk tinggalkan zina. Yang ke-9, bersumpah palsu. Ini yang diurutakan melawan. Mulane niki saya global nih. Bab niki pun 2 kali mawon niki belum bisa rampung. Nih. Sumpah palsu, walladzina yashhaduna zur. Ini sumpahnya sebab mulane anggar sing sumpah mengpangapunten Bu Pak, ada di Merben ini saya contohkan dia yang sumpahnya sumpah dan masya Allah. Yakin kalau gokin, sombreng gelap dan sebagainya, ini kadang-kadang yang namanya sumpah begitu. Padahal yang disebutkan wallah atau tallah. Ini karena demi Allah. Ini sumpah yang palsu, apalagi untuk menjadi saksi pada yang lain, dia ini adalah sumpahnya dusta atau palsu. Yang ke-9,
Ini berarti ini ora rampung ini. Ya. Bukan ben bae sebab waktune. Ya. Biasanya kan ora sana tweet ini sudah ora konsen dari itu. Itu saja sampai waladzina la yashhaduna zur. Ini tidak menjadi sumpah palsu. Para ibu bapak ingkang kula hormati, daya tarik ingkang kula aturaken kalau mau datang pembacaan ini belum diketemukan. Insyaallah nanti akan kita tayangkan kembali karena ada beberapa gambar untuk yang berjamaah baca Al-Qur'an, yang tilawah dengan baca Al-Qur'an, yang kenyataan contohnya pada bulan Ramadan ini ada sebetulnya gambarnya. Tapi bulan Ramadan seperti apa caranya? Ada yang caranya simakan, ada yang caranya urutan, apalagi yang hifdzil Quran. Hifdzil Quran ini kenyataan orang yang hafal, yang lain nyemak pegang Al-Quran, hanya nyemak. Dia tidak memakai Al-Quran tapi memakai ini. Ini Masya Allah. Saya tertarik sekali pada hifdzil Quran. Yang contohnya terus terang, ini dari bulan saya, ini hafal Al-Quran. Maka setiap 2 bulan sekali di Kecamatan Bawang kumpulkan dan mengadakan simakan baca Al-Quran, yang lain pegang Al-Quran, yang membacakan tidak membaca Al-Quran. Jadi hafalan, gantian dan sebagainya. Saya kepengen banget ngene iku nom nomor-nomor. Ini wis kadung seperti ini ya. Ngapal nabe mau ngaji saja saya siki ngaji esok dibaleni maneh berkelalen. Niki. Ya walau dengan dalil al-insan mahalul khata' wanisyan, salah dan ya jangan untuk dalilnya seperti itu. Agen ini bilang ilmi sugihna dengan ilmu mun sugihna apa dereng? Bu, Pak. Niki mulane ngajine aja bosan setiap malam Kamis monggo, apalagi yang mengundang dari ustadz dari luar. Ini dalam negeri. Kalau Pak Rohmat, saya ini adalah dalam negeri, yang dari luar negeri dari ustadz-ustadz dari ponpes dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini bermanfaat dan bisa diulang kembali di rumah surat Al-Furqan ayatnya 63 sampai 77. Keterangannya sudah sampai pada wala yasnuna wa yaqul dzalika yalqa asama. Mudah-mudahan bermanfaat. Kekurangannya hanya ucapan saya, kekeliruannya, maka dalam menyampaikan juga nyuwun pangapunten senajan kula ngomong ini pun mandan keganggu begini. Jadi kadang-kadang kurang fasihnya dan sebagainya karena sudah terganggu oleh giginya. Nyuwun pangapunten, monggo sarang-sarang kita tutup nanti membaca kafaratul majlis. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.